Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Hai guys, salam bertemu kembali bersama kami di Rusdian Effendi Channel. Konten-konten yang menyajikan tentang bahasa, sastra, dan seni. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tips belajar dan menghafal bahasa part 2. Di bagian ini kita akan mengulas kembali tentang solusi, kemudian tips-tips kita untuk mengembangkan pembelajaran dan cara kita menghafal dengan dua cara yang telah kita pahami di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya kita saksikan, kita sama-sama jangan lupa subscribe video kami ini dan terus tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video kami ini. Oh ya, like, komentarnya jangan lupa ya. Satu lagi, setiap video kami ini terus ditonton, jangan di skip agar dapat pemberitahuan atau pengetahuan ini secara utuh. Oke guys, check it out. Baik guys, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hubungan antara kemampuan kita berbahasa secara verbal dengan kemampuan berbahasa kita secara visual, dan kaitannya dengan hubungan antara hemisfer kiri dengan hemisfer kanan pada otak manusia. Kita membahas kembali dan mengulas secara singkat bahwa kemampuan berbahasa verbal itu ada kaitannya dengan orang-orang yang sering menggunakan otak kirinya dalam saat dia berbahasa, sehingga hubungannya mereka itu lebih kepada pengetahuan menghafal saja atau mengingat saja. Sementara hubungan antara kemampuan berbahasa secara visual dengan orang yang hubungannya dengan hemisfer sebelah kanan itu akan membentuk hubungan di mana orang-orang tersebut akan lebih menggunakan seni dan kreativitasnya serta proses intuisi dan visualnya. Oleh karena itu, kami akan memberikan beberapa tips untuk bagaimana cara kita untuk di dua hal antara orang-orang yang menghafal dengan hemisfer kirinya dengan orang-orang yang menghafal dengan hemisfer kanannya. Oke. Baik guys, kita akan menyelami dan mendalami tentang bagaimana hubungan antara kemampuan berbahasa secara visual dengan hemisfer kanan. Nah, secara teori belajar, orang-orang yang menghafal bahasa dengan cara ini biasanya dia lebih mengutamakan kepentingan seninya dengan kreativitasnya, dan dia lebih mengutamakan proses, intuisi, dan kemampuan dia secara visual atau penglihatannya saja. Maka dari itu, saya akan menyajikan 5 tips bagaimana cara mengembangkan dengan orang-orang yang menggunakan otak kanannya selalu. Yang pertama, kita harus terus belajar untuk konsentrasi. Baik guys, berbicara tentang konsentrasi, memang setiap kita ini agak sulit bagaimana cara kita memfokuskan sesuatu dengan konsentrasi. Karena konsentrasi ini adalah titik kita di mana fokus untuk memperhatikan atau berada pada sesuatu titik yang nyaman. Nah, pada saat ini, coba usahakan kalian relaksasi untuk mengkonsentrasikan sesuatu dan hilangkan pikiran-pikiran kita yang menghambat terhadap proses penghafalan. Pada saat kalian menghafal, coba biasakan untuk tidak memikirkan sesuatu yang tidak penting buat kita. Itu tips yang pertama. Sekarang kita masuki tips yang kedua. Orang-orang yang menggunakan otak kirinya dalam pembicaraan berbahasa visual dengan menggunakan media gambar. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita menggunakan 12 kata, maksud kami mengungkapkan 12 gambar dengan menggunakan cerita-cerita visual menjadi satu rangkaian cerita utuh. Baik guys, sekarang kita masuk di tips kita yang ketiga. Orang-orang visual biasanya dia lebih suka belajar dengan media tulisan. Jadi coba kalian berlatih dengan tulisan dulu, sehingga kalau kalian mau menghafal pelajaran, kata-kata yang kalian tuangkan itu lebih baik dengan tulisan-tulisan, karena itu lebih mudah untuk mengingat dan menghafalnya. Ingat, pada saat kita menulis, alam bawah sadar kita itu lebih terbuka.
lebih mudah untuk memasuki alam bawah sadar, sehingga apa yang kita sampaikan itu lebih cepat tangkap gitu. Baik guys, sekarang kita lanjut sesinya untuk trik bagaimana cara kita untuk mengembangkan dan menghafal dengan orang-orang yang menggunakan visual hemisfer kanannya. Yang keempat, dia menggunakan media bernyanyi. Di sesi kali ini kita mencoba untuk menggunakan tips yang keempat ini, mengembangkan dan menghafal dengan hemisfer sebelah kiri bagi orang-orang yang berbahasa secara visual. Maka kita harus menggunakan media bernyanyi. Jadi orang-orang yang suka menghafal, orang-orang visual, dia suka sekali menggunakan lirik-lirik lagu sebagai bahan hafalannya. Jadi kalau kalian orang visual lebih suka sampaikanlah hafalan itu dengan cara bernyanyi. Pakai lirik-lirik sendiri sehingga dia cepat hafal. Itu trik bagi orang-orang yang suka sekali dengan cara belajar menggunakan visual. Yang kelima, orang-orang visual itu kalau belajar lebih suka menggunakan media dengan mind map. Apa itu mind map? Dia suka sekali menggunakan sebuah garis-garis besar atau sesuatu yang dirangkaikan untuk mempersingkatnya, atau sesuatu yang dibuat lebih sederhana lagi. Bisa berbentuk gambar-gambar, tarikan-tarikan tulisan-tulisan, atau sesuatu yang bisa mempermudah dia dengan mind map ini. Jadi ini orang-orang visual ini lebih cepat untuk menangkap itu. Terkadang kalau kita untuk menghafal sesuatu, kita menggunakan garis-garis besar atau layout. Ini juga salah satu cara kita orang-orang visual untuk menghafal bahasa dengan cepat. Baik guys, kita tadi sudah menyampaikan 5 tips untuk orang-orang visual. Nah sekarang kita akan mau menyampaikan 5 tips pula untuk mengembangkan dan menghafal bagi orang-orang yang non-visual atau disebut dengan verbal. Nah biasanya orang-orang ini mempergunakan pola pikir dengan hemisfer kirinya atau otak kirinya. Oleh karena itu ada juga 5 tips yang harus kita pahami bagi orang-orang yang seperti itu. Tips apa yang pertama? Kita saksikan, check it out. Baik, yang pertama, coba singkirkan HP atau yang mengganggu konsentrasi kalian selama ini. Jadi coba mulai saat ini untuk cepat konsentrasi, coba kalian singkirkan HP untuk cepat belajar. Nah, kalian di sini kalau seandainya pada saat kalian belajar HP sudah disingkirkan, tetapi ternyata di pikiran kalian masih mengganggu. Kadang-kadang kan kita banyak pola pikir kita yang terganggu di pikiran kita. Saat kita lagi menghafal, teringat sesuatu. Nah, ada cara-cara tertentu yang perlu kita menjadikan triksnya. Oleh karena itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan komitmen. Komitmen pertama, jika ingat sesuatu yang mengganggu konsentrasi, maka di dalam diri kita hitung pakai hitungan. Misalnya 1, 2, 3, 4, lupakan. Seperti itu. Atau bisa kita menggunakan dengan tepukan. Nggak ada itu, singkirkan. Atau bisa jika terus mengganggu pikiran itu, padahal yang kita pikirkan itu ternyata hal yang penting juga dan itu akan harus kita lakukan, maka kita bisa mencatatnya dalam buku catatan dulu, sehingga itu kita singkirkan dulu. Setelah selesai belajar atau menghafal, baru itu nanti akan kita selesaikan berikutnya. Jadi dia sebagai bahan catatan dulu gitu, agar tidak mengganggu. Begitulah tips kita untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu dan lebih konsentrasi. Untuk masalah HP, ini terkadang kita orang karena zaman sekarang HP itu adalah alat komunikasi yang paling canggih dan sekarang ini menjadi sangat sekali penting, maka kita juga pada saat belajar hindari itu supaya kalau ada WA, kalau ada apa-apa kita tidak langsung melihat gitu. Nah, itu merupakan tips konsentrasi kita. Oke. Tips yang kedua, bagi orang-orang yang menggunakan hemisfer kiri atau otak kirinya dan biasanya dia suka berbahasa verbal. Apa itu? Tetapkan target hafalan atau indikator yang menjadi target kita pada saat kita menghafal. Apa gunanya? Ini digunakan sebagai motivasi kita agar pada saat kita belajar nanti memunculkan
target-target tertentu dan kita mencapai titik puasnya atau titik yang kita harapkan. Oke? Baik guys, kadang-kadang target kita dalam memotivasi diri kita ini seperti contoh dalam menyelesaikan sebuah soal. Misalnya, kalau kita mengerjakan sebuah soal, misalnya dari 25 soal yang ada, kita kerjakan dalam tempo harus sampai 30 menit. Gitu, itu target kita. Atau nanti kalau seandainya sudah selesai dan tercapai target kita, maka di pembelajaran atau di proses menghafal atau belajar selanjutnya, kita membuat 25 soal, tapi waktunya 20 menit. Jadi kita sedikitkan waktunya, sehingga lebih akan terpacu dia tingkat pertamanya, konsentrasinya. Atau bisa jadi soalnya kita tambah, soalnya tetap, tapi waktunya kita tambah. Misalnya seperti ini ya. Soalnya 25 soal, kita kerjakan dalam tempo 30 menit gitu. Tapi bisa juga soalnya kita tambah 35 soal jadinya, tapi tetap dalam 30 menit. Jadi kita punya target-target tertentu untuk memotivasi kita agar bisa lebih maju dalam capaian pembelajaran atau proses belajar. Oke. Baik guys, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana tips kita untuk mengembangkan atau menghafal dengan orang-orang yang menghafal dengan hemisfer kirinya yang selalu menggunakan verbal bahasa. Bagaimana caranya? Coba yang ketiga, usahakan di posisi zona flow. Apa itu zona flow? Tahu? Nah, zona flow itu adalah zona nyaman. Apa sih contohnya zona nyaman? Kalian kan pernah main games. Kalau di games online kan kalian pernah pada posisi itu, di mana kalian sudah nyaman. Apa sih nyamannya? Kadang-kadang kita lagi main game, kemudian kita berhadapan dengan tantangan, yang tantangan itu seimbang dengan kita. Sehingga pada saat kita seimbang, kita merasa tertantang. Kalau seandainya lawan kita itu tidak seimbang dan kita merasa bisa, kita merasa kita remeh terhadap lawan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau terlalu lawan kita itu tinggi dan kita tidak sanggup, kita bisa stres gitu. Nah, orang-orang di zona flow ini adalah orang-orang yang bisa berada pada posisi zona nyaman. Jadi misalnya orang main games itu kan suka sekali pada posisi zonanya nyaman karena mereka itu sudah menjumpai yang seimbang, dan mereka kalau seandainya menang dalam posisi itu, maka dia akan mencoba dan terus mencoba, sehingga zona itulah yang disebut dengan zona flow. Nah, kalau kita main game sudah pada posisi seperti itu, kenapa kita belajar tidak? Kenapa? Karena itu makanya kita harus ada motivasi kita untuk mengubah mindset kita. Jangan hanya main games kita bisa di zona flow. Di belajar juga kita harus bisa di zona flow. Oke? Baik guys, kita masuk tips yang keempat. Tips yang keempat adalah kita harus sering menggunakan saat belajar ada ice breaking-nya. Apa itu ice breaking? Itulah yang disebut dengan relaksasi atau istirahat sejenak. Jadi pada saat kita belajar, kalau kita sudah pada titik jenuh, usahakan kalian itu lari dari posisi kejenuhan itu untuk menghilangkan kejenuhan. Tetapi coba pada saat itu bisa aktivitas-aktivitas selingan yang bisa kalian lakukan semua guys. Seperti saya contohnya, pada saat saya bosan atau pada titik jenuh, saya suka kadang-kadang saya ngemil, atau kadang-kadang saya suka tidur dulu sejenak, barang 5 menit, 10 menit, nanti kita lanjutkan setelah itu belajar kembali. Atau terkadang saya mandi gitu biar fresh gitu. Jadi ini salah satu bentuk ice breaking atau relaksasi yang saya lakukan agar posisi saya lebih nyaman pada saat saya belajar. Kemudian ini pada saat kita ice breaking ini atau melakukan tindakan relaksasi ini, coba kalian atur posisi sehingga pada saat melakukan tindakan relaksasi itu sebelumnya itu kalian sudah posisikan apa yang harus kita lakukan. Misal saat posisi bosan, saya mau mandi dulu. Tetapi sebelum mandi, saya harus pastikan bahwa pekerjaan kita selanjutnya itu apa. Jadi meja belajar saya, pulpen saya, tempat belajar saya, yang buku yang harus saya
kerjakan selanjutnya itu harus dalam posisi yang udah standby. Sehingga kalau selesai mandi, saya harus datang kembali sudah tinggal duduk dan belajar. Tidak lagi bercabang untuk memikirkan 1, 2, 3 dan lain halnya. Oke. Baik guys, sekarang kita masuk poin kita, trik yang kelima tentang orang-orang yang mau belajar atau membangkitkan kemampuan belajarnya dari orang-orang yang berbahasa verbal atau kemampuan verbalnya, yaitu yang kelima, harus ada sugesti mental. Apa itu sugesti mental? Sugesti mental adalah dukungan secara moral untuk dirinya sendiri untuk mau dan sanggup melakukan sesuatu. Jadi kita harus membentuk image atau pola pikir kita untuk belajar. Satu hal dalam hidup ini adalah perubahan. Jadi setiap kita mau melakukan tindakan belajar, maka yang mengubah image atau pola pikirnya adalah diri kita sendiri. Pada saat kita berada pada posisi bermain pada jam kita, tetapi pada saat sudah masuk ke jam belajar, maka apapun ceritanya, posisi kita sebagai sugesti mental, kita harus membatasi jam bermain langsung masuk ke jam belajar, sehingga kita termasuk orang-orang yang disiplin. Oke? Baik guys, demikian tadi tips belajar dan menghafal bahasa part 2. Kita berharap kalian semua mampu dan sanggup untuk memberikan solusi dan tips-tips yang saya kasih ini agar kalian kerjakan. Di mana kalian akan mengerjakannya, silahkan. Jangan malu dan teruslah mengadakan perubahan-perubahan untuk pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Oke, demikian pembelajaran kita, dan satu lagi kami berharap tekan tombol subscribe-nya agar kami ini menjadi orang-orang yang terus bisa mencapai kesuksesan juga seperti kalian semua. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam ahoy.